Yang pertama, larangan yang bersifat umum pada seluruh kaum muslimin ya, baik yang berkorban maupun tidak berkorban, itu larangan untuk berbuat maksiat. Ya, Iya, ini Ustaz. bersifat umum. Bersifat umum, Semuanya, ya. baik yang berkorban atau tidak berkorban, dilarang untuk melakukan Kapan perbuatan saja yang itu, maksiat. ya. Kapan saja Ya, dilarang. kapan saja. Nah, secara khusus bagi yang berkorban, ini ada larangan. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudakhi fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari, ya, artinya 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. wa arada ahadukum ayyudakhi, maka salah seorang di antara kalian yang ingin berkorban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan juga memotong kukunya sedikit pun. Jadi nggak boleh memotong rambut atau memotong kuku sedikit pun. Ya. Nah, walaupun ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, larangan itu tertuju kepada siapa, gitu ya. Ya. Artinya objek larangan itu tertuju pada siapa? Sebagian ulama mengatakan bahwa larangan itu berlaku bagi binatang korbannya. Jadi binatang korban itu nggak boleh dicukur rambutnya dan nggak boleh dipotong kukunya. Sebagian lagi mengatakan bahwa larangan itu tertuju kepada yang berkorban, di mana orang yang niat berkorban itu tidak boleh memotong rambutnya dan tidak boleh memotong kukunya. Mana yang lebih tepat ya, di antara dua pendapat tersebut? Nah, kalau menurut anak, yang lebih tepat itu larangan tertuju kepada pelaku dari korban tersebut. Ya, ya memang kalau di dalam hadis itu ada dhamirhu min sya'arihi wa basyarihi, ya, basyarihi disebutkan huruf hu atau dhamirhu, yang mana ini diperselisihkan oleh ulama. Dhamirhu itu tertuju pada siapa? Orang yang berkorban atau binatang korbannya, gitu. Nah, yang berpendapat bahwa dhamirhu itu tertuju kepada binatang korbannya berarti yang tidak boleh dipotong itu adalah rambut dan kuku binatang korban. Kalau tertuju pada orangnya berarti yang nggak boleh potong itu adalah rambut dan kuku yang berkorban. Nah, ini kan menurut anak gini. Pertama, larangan untuk memotong kuku dan rambut itu lebih tepat jika diarahkan kepada orang yang berkorban. Alasannya apa? Alasan yang pertama adalah yang biasa motong kuku, motong rambut itu adalah orang. Sedangkan binatang itu nggak biasa dipotong rambutnya atau kukunya. Ya, mungkin ada binatang-binatang tertentu yang dipotong kukunya, seperti kuda misalnya, Tapi itu kan di masa-masa yang tertentu saja, tidak merupakan perbuatan yang rutin, yang berkesinambungan terus-menerus gitu. Demikian pula motong rambut, misalnya domba, dipotong, terutama bagi pengusaha bol itu, dipotong pada waktu tertentu, bukan setiap saat mereka bisa memotong. Sementara rambut dan kuku manusia ini memang sudah biasa dipotong. Ya, ketika rambut agak panjang mungkin segera dipotong, kuku juga demikian. Jadi larangan itu lebih berarti jika tertuju kepada manusia. Karena kebiasaan manusia memang memotong kuku dan rambut itu dilakukan secara rutin. Ya. Nah, maka dengan dilarang mereka memotong kuku atau rambut di awal bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah ini lebih tepat jika tertuju kepada manusianya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di dalam hadis tersebut, min sya'arihi, dari sya'arnya, sya'arnya artinya rambut, ya, kata rambut itu, ya, dan juga dari basyarihi, ya, itu artinya kuku, itu lebih tepat secara bahasa ditujukan kepada rambut dan kuku manusia. Ya. Sa'run itu lebih tepat pada kuku rambut manusia. Kenapa? Kalau rambut binatang itu memang secara bahasa itu biasa menggunakan kata suf, misalnya suf, ya, atau wabar gitu ya. Itu rambut manusia, ya, atau rambut binatang. Ya, kalau rambut manusia biasa dengan sa'run, kemudian kalau rambut binatang disebut dengan suf atau wabar gitu. Nah,
dari sini secara bahasa pun maka lebih cenderung itu tertuju kepada manusia. Ya, janganlah orang yang mau berkorban itu memotong rambutnya dan memotong kukunya begitu masuk 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut, gitu ya. Jadi ini perbedaannya demikian. Tapi yang lebih cenderung bahwa itu tertuju kepada manusianya. Kemudian rambut mana yang tidak boleh dipotong dan kuku mana yang tidak boleh dipotong? Ya, rambut yang tidak boleh dipotong itu pada dasarnya ada keseluruhan rambut yang ada pada tubuh manusia. Ya, bisa rambut di kepala atau rambut dalam bentuk kumis, rambut dalam bentuk jenggot atau mungkin rambut kemaluan, rambut ketiak. Itu semua bagian dari rambut. Ya, adapun kuku itu tertuju baik kuku tangan maupun kuku kaki. Ya, sehingga kalau orang yang mau berkorban itu merasa rambutnya panjang atau kukunya panjang, begitu akan masuk bulan Dzulhijjah maka dipotong dulu. Sehingga di bulan Dzulhijjah awal sampai saat dia berkorban itu dia tidak utik-utik kepada rambut dan juga kukunya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa memotong rambut, memotong kuku ini adalah bagian dari sunnah fitrah. Ya, bagian sunnah fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman Ibrahim. Artinya manusia itu memang disyariatkan untuk memotong kuku dan memotong rambut. Ya, disyariatkan untuk memotong kuku dan rambut. Nah, dengan adanya ibadah kurban tersebut yang akan dilakukan, nah perintah itu dihentikan oleh Allah. Jangan dilakukan di saat itu sebagai bentuk apa? Pemuliaan atau mungkin pengharaman terhadap sesuatu. Ya, di saat itu hendaklah tidak dilakukan. Itu pemuliaan kepada manusia atau pengharaman untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, sehingga dengan 3 alasan tersebut, maka Anda lebih sepakat jika yang dimaksud dengan larangan memotong itu adalah manusianya. Jadi manusia nggak boleh memotong rambutnya dari semua rambut ada tubuhnya maupun kukunya, baik kuku kaki maupun kuku tangan. Ya. Lantas ada orang yang berpendapat, ya, yang dilarang dipotong itu adalah rambut dari binatang tersebut. Alasannya apa? Alasannya bahwa rambut binatang tersebut, ya, itu akan dihitung dan orang tersebut akan diberi pahala sebanyak rambut binatang tersebut. Nah, alasan ini ya dijadikan oleh sebagian orang yang berpendapat bahwa yang dilarang itu adalah memotong rambut binatang dan kuku binatang. Pertama, ya, kalau kita jawab hal tersebut. Pertama, memotong rambut binatang itu memang bukan kebiasaan kita pada umumnya. Seperti kita punya kambing, misalnya punya kambing itu kan nggak biasa motong rambut binatangnya itu. Yang motong kuku kakinya juga nggak biasa gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ada larangan itu. Sudah nggak biasa dilakukan berarti sudah nggak perlu ada larangan. Nggak dilarang pun mereka juga nggak akan motong gitu. Ya. Kemudian yang kedua bahwa di dalam hadis disebutkan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahadil adha'i. Wahai Rasulullah, ya, apa kurban itu? Tentang apa kurban itu? Maka beliau katakan sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Orang itu mereka bertanya lagi, famalana fiha ya Rasulullah. Apa yang kami dapatkan dari itu wahai Rasulullah? Apa yang kami dapatkan ketika kami itu berkorban ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan bikulli sya'ritin hasanah. Dari setiap rambut itu akan mendapatkan kebaikan. Nah, sehingga rambut itu nggak boleh dipotong karena setiap rambut dari binatang yang dikorbankan itu akan mendapatkan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun hadis ini tidak sahih atau hadis yang dhaif sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Jadi nilai korban itu tidak ditentukan oleh jumlah rambut dari binatang korban tersebut, tetapi nilai korban itu berdasarkan pada takwa di antara kita. Nah, maka hadis itu secara sanad itu
dhaif, tetap secara juga berlawanan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran bahwa la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah-darah korban kalian atau daging-daging korban kalian, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian, bukan rambut dari binatang korban itu atau banyaknya rambut dari binatang korban itu, tapi ketakwaan kalian bahkan akan menjadikan itu kebaikan di sisi Allah.